Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Teman-teman dakwah ilallah lillah, mudah-mudahan senantiasa kita barokah hidup ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dua video yang saya gabung dari teman-teman pendakwah yang mengatakan mereka itu adalah salafi, berbicara tentang mengucapkan niat dalam sholat. Kita saksikan bersama-sama untuk kemudian nanti saya akan memberikan sedikit catatan saya. Kami ingin bertanya bagaimana pengertian kaidah hukum niat ketika akan melakukan suatu ibadah, ketika mau sholat, puasa, dan yang lainnya. Ada yang bilang harus dilafalkan untuk kuatkan niat. Ini masalah yang dibahas oleh para ulama tentang bagaimana hukum melafalkan niat. Maka secara umum ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan di mustahab, yaitu dianjurkan. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, terutama ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Mereka berkata melafalkan niat dianjurkan untuk mengkokohkan niat dalam hati, ya. Mengkokohkan niat dalam hati. Tetapi tidak perlu dikeras-keraskan karena itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita mengucap misalnya usolli, tidak usah keras-keras. Usolli fardhu zuhri. Karena tujuan antum bukan untuk kasih tahu tetangga. Tetangga juga sudah tahu ini sama-sama salat zuhur kita. Enggak usah dikasih tahu. Tetapi maksudnya untuk mengokohkan isi hati, maka kita melafalkan dengan sir salli fardhu zuhri untuk menguatkan isi hati kita. Ini pendapat banyak ulama Syafi'iyah. Yang kedua mengatakan bahwasanya ini adalah bid'ah dan dinukil dari sebagian ulama. Insyaallah saya bahas di dalam buku saya Bekal Salat. Sebagian ulama mengatakan bid'ah, baik ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu maupun mutaakhirin. Bid'ah kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakan sama sekali. Terlalu banyak hadis tentang salat, ribuan hadis tentang salat. Tidak satupun Nabi SAW mau salat mengucapkan usolli. Dalam salat apapun tidak ada. Salat fardu, salat jama', salat safar, salat sunnah. Kalau Nabi pernah mengucapkan sekali saja, di antara ribuan salatnya pasti ada yang menukilkan. Lebih daripada itu para sahabat yang mencontohi sunnah Nabi SAW dan mereka bermacam-macam modelnya. Ada sahabat yang maksudnya dekat dengan Nabi SAW, ada sahabat yang merupakan Arab Badui yang tidak tinggal di kota, ya. Maka semua tidak ada di antara mereka yang tatkala mau salat mengucapkan apa? Usolli. Tidak ada. Seandainya kalau kita mengatakan kita kan tidak seperti sahabat, maka kita butuh menguatkan niat. Kita bilang di zaman Nabi juga ada Arab Badui yang baru masuk Islam. Arab Badui juga yang baru masuk, yang mungkin secara pendidikan mereka tidak seperti orang-orang sekarang secara pendidikan karena mereka tinggal di Badui, kemudian bekerja mengurus ternak atau mengurus kebun, ya. Mereka juga tidak diajarkan oleh Nabi untuk mengucapkan apa? Usolli, ya. Oleh karenanya tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan Nabi pernah mengucapkan usolli. Jangankan hadis yang sahih, hadis yang dhaif pun tidak ada. Jangan hadis yang dhaif, hadis palsu saja tidak ada. Dari sini sebenarnya mengatakan bahwasanya mengucapkan usolli adalah hukumnya bid'ah, ya. Hukumnya bid'ah. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak sampai berderajat bid'ah, karena ini masalah khilafiyah, cuma tidak disyariatkan. Inilah kira-kira 3 pendapat berkaitan dengan masalah melafalkan niat. Dan saya lihat ini permasalahan yang khilaf memang disebutnya dalam buku-buku fikih, sehingga kita berusaha memilih yang paling benar tanpa harus kita mencela yang lainnya, tanpa harus mencela atau menghina yang lainnya. Cuma kita jelaskan bahwa yang lebih benar tidak perlu melafalkan niat. Karena kata Nabi SAW, khairul huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Sebaik-baik salat adalah salat Nabi SAW. Jika Nabi salatnya tidak melafalkan niat, maka kita juga tidak melafalkan niat, ya. Bacaan usolli sebelum salat. Melafalkan niat, ya. Terjadi perselisihan para ulama apakah itu hukumnya disunnahkan atau tidak. Sebagian ulama mutaakhirin kali kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab.
Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Asy-Syairazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbabit talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahalluha al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syairazi adalah Abu Abdullah Zubairi, di mana beliaulah yang pertama kali mengatakan disunnahkan. Apa landasannya? Karena beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas masalah haji. Apa kata Imam Syafi'i dalam Al-Um? Walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Tidak sama dengan solat karena solat itu harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi maksudnya mengucapkan apa? Niat. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, Imam Nawawi berkata, wa hadza ghalatun ala qailih. Ini salah paham. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat, akan tetapi adalah mengucapkan takbiratul ihram. Makanya Pak, ulama mazhab Syafi'iyah terdahulu enggak setuju dengan pendapat Abu Abdullah Zubairi. Pendapat Abu Abdullah Zubairi dibantah oleh Imam Nawawi, Imam Syairazi, Ar-Rafi'i, ulama-ulama besar dari mazhab Syafi'iyah semua itu, Pak. Iya. Ini adanya di mazhab Syafi'i. Adapun di 3 mazhab yang lain enggak ada. Maksudnya tidak disyariatkan. Sekarang oke lah. Sekarang kita lihat dalilnya, ada enggak dalil dari Rasulullah SAW? Rasulullah melafadzkan niat? Enggak ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengajarkan seorang yang sholatnya enggak becus, apa kata Rasulullah SAW kepada dia? Idza qumta ila shalah fatawaddo, tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Tuh lihat. Kalau kamu mau sholat, berwudulah, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu takbirlah. Lihat, Rasulullah tidak mengajarkan apa? Lalu ucapkan niat. Makanya seluruh ulama sepakat niat tempatnya di mana? Di hati. Maka Rasulullah tidak pernah kita mendengar mau sholat melafadzkan niat, Pak. Tidak pula para sahabat. Kalaulah Rasulullah melafadzkan niat, pasti sudah diketahui oleh para sahabat dan dinukil kepada kita, ya, oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niat itu cukup di mana, Pak? Catatan saya sebagaimana berikut. Yang pertama, saya memberikan catatan ini tetap tidak merubah rasa cinta saya kepada Ustadz Firanda dan Abu Yahya ini sesama muslim. Jadi kita sadar bahwasanya perbedaan pendapat di antara hal yang menjadi sunnah dalam alam ini dan tidak akan merubah persaudaraan ini. Hanya saja saya memberanikan diri, walaupun sebetulnya sangat banyak guru-guru kita, guru-guru kami yang fokus mengajar dan mendidik adik-adik santri bisa menjawab. Akan tetapi karena mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing, baik itu untuk ibadah atau dakwah mengajarkan sehari-hari, maka saya memberanikan diri untuk sedikit memberikan tanggapan-tanggapan. Jadi catatan yang kedua dari saya adalah bahwa saya ingin menyampaikan ini tidak karena saya benci, tapi saya ingin menunjukkan bahwa kami mempunyai dalil. Saya pernah mengatakan bahwa tidak ada satupun orang Islam yang bersandar pada ilmu kecuali mereka akan berpulang kepada Al-Quran dan hadis dan aqwal ulama-ulama salaf, termasuk juga kami. Jadi di sini kami ingin menjelaskan bahwa kami mempunyai dalil. Jadi kami ingin memaparkan ini kali ini agar ada
pendengar, agar jika ada pendengar yang mendengarkan pidato atau kajian sampean tidak merasa bahwa kami itu menjauh dari dalil dan semena-mena hanya mengikuti guru tanpa melihat dalil-dalil. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Catatan yang ketiga bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Firanda, walaupun itu bukan perkataan beliau, itu diambil dari perkataan-perkataan masyayikh ulama yang terdahulu, diantaranya Syekh Ibnu Taimiyah, bahwasanya kalau memang ini benar maka sudah dinukilkan. Tapi di kita usul fiqh kami mengatakan bahwasanya, dan itu sangat kuat, kita bicarakan hal lain. Ini adalah salah satu penyebab beberapa perbedaan antara kita, bahwa mujarradut tarki laisa dalilan. Tidak ada riwayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak diucapkan, tidak dilakukan Rasulullah, tidak semerta-merta itu langsung menjadi sebuah dalil. Jadi kita akan membahasnya pada kesempatan yang lain. Karena beliau menyebutkan bahwasanya dari 1000 atau sekian banyak dalil-dalil tentang salat, tidak satu pun ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah dan para sahabat melakukan itu. Yang selanjutnya, termasuk catatan saya husnudzon kepada saudara saya pendakwah Al-Ustadz Abu Yahya, bahwa beliau salah baca kitab. Mohon maaf, salah dalam artian mungkin ada tashif dari kitab tersebut, jadi beliau tidak kembali lagi kepada kitab aslinya, atau ada sebagian teks-teks yang beliau lupa. Maka nanti di belakang kami akan membacakan bahwa pemahaman beliau dan apa yang dinukilkan beliau dari kitab Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi, syarah kitab Al-Muhadzab, salah total. Jadi mohon maaf, kita nanti bisa dicek langsung di kitabnya. Kami akan memaparkan di belakang kitabnya, teksnya, dan sedikit secara singkat-singkat akan kita baca. Bahwa perkataan beliau yang mengatakan mustahab pertama kali itu adalah Abu Abdillah Az-Zubairi. Padahal tidak, beliau tidak mengatakan mustahab, ia mengatakan wajib. Sedangkan kita mazhab Syafi'i mengatakan mustahab. Catatan selanjutnya adalah dalam usul fiqh kita mazhab Syafi'i, atau dikenal jumhur, atau dalam istilah lain disebut istilah mutakallimin, tidak ada perbedaan antara mustahab dan yusanno. Ini disinggung tadi oleh Ustadz Firanda, berbeda dengan usul fiqh yang mungkin sampean pelajari dan juga usul fiqhnya madhab al-Hanafi. Ada perbedaan antara istilah yusanno dan mustahab. Sebetulnya tidak masalah perbedaan istilah. La masyaha fil istilah. Kita tidak harus berdebat tentang masalah istilah. Karena istilah ini yang membuat ya ulama-ulama terdahulu. Yang terakhir, catatan kami ingin menyebutkan nanti bahwasanya jumhur ulama mengatakan bagus melafalkan. Baik karena dalil ini, itu dan lain sebagainya. Nanti kita akan sebutkan. Mari kita saksikan bersama dan simak bersama pembacaan kitab-kitab, dimulai dari mazhab Hanafi, di mazhab Syafi'i, juga mazhab Hambali. Tapi saya tidak menafikan bahwasanya memang ada perbedaan ulama. Jadi kita tidak perlu berdebat dalam masalah ini. Namun saya ingin menyampaikan sekarang sekali lagi, maksudnya adalah bahwa saya takut dan khawatir ada orang yang menduga bahwa kita itu tidak kembali pada Al-Quran hadis, tidak mengikuti ulama-ulama salaf, dan lain sebagainya. Tidak, kita mempunyai dalil-dalil dan kita berpedoman terhadap kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Bahkan ulama yang dinukilkan oleh ustadz-ustadz ini juga menukilkan tentang perbedaan ini. Dan biasalah antara ulama, menurut saya yang lebih kuat ini, yang satunya mengatakan yang lebih kuat ini, sehingga
kita pupuk kembali persaudaraan sesama muslim. Perbedaan dalam fikih ini tidak menjadikan kita saling bermusuhan, saling mencaci maki dan lain sebagainya. Terima kasih. Ayo kita saksikan bersama pembacaan dan teks-teks kitabnya. Berikut saya bacakan yang di kitab Muhadzab karangan Imam Asy-Syirazi. Wa mahallun niyyah al-qalb, tempat niat itu hati. Fa inna wa biqalbihi duna lisanihi ajza'ah, jika hatinya berniat lisannya tidak berucap itu sudah sah. Wa min ashabina man qal, ada seorang ashab yang berkata yanwi bil qalbi wa talaffadhu bil lisan wa laysa bi syai', berniat dengan hati dan melafalkan dengan lisan itu tidak benar. Kemudian Imam Nawawi mensyarahi kitab Muhadzab dalam kitabnya Al-Majmu' yang intinya bahwasanya niat itu adalah syarat tidak sah salat tanpa niat. Kemudian beliau menyebutkan fa inna wa biqalbihi wa lam yatalaffadh bi lisanihi ajza'ah 'ala al-madhhab, jika seseorang berniat dengan hatinya tidak melafalkan maka itu sudah cukup. Wa bihi qata'al jumhur, menurut mazhab Syafi'i dan jumhurul ulama sudah cukup. Yang salah pemahaman Ustaz Abu Yahya bahwa wa fihi al-wajhu alladhi dzakarahu al-musannif wa dzakarahu ghairuhu wa qala sahibul hawi huwa qawlu Abi Abdillah Az-Zubairi annahu la yujzi'uhu hatta yujmi'a baina niyyatil qalbi wat talaffudhi bil lisan atau wa talaffudhil lisan, bahwa yang dimaksud laisa bi syai'in, kata Imam Asy-Syirazi, pendapat Abu Abdillah Az-Zubairi yang mengatakan tidak sah salat seseorang sampai melafalkan dengan lisan dan berniat dengan hati. Beliau istidlal dengan perkataan Imam Syafi'i yang ada di kitab Al-Um tentang niat dengan tentang melafalkan di bab haji. Maka ashab berkata orang ini telah salah paham, karena dimaksud Imam Asy-Syafi'i mengucapkan sebelum solat adalah takbir. Jadi sangat jauh dan berbeda bahwasanya Abu Abdillah Az-Zubairi mengatakan tidak sah kecuali melafalkan dengan lisan dan berniat dengan hati. Sedangkan tidak ada yang mengatakan seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Mereka hanya mengatakan dianjurkan, disunnahkan. Kemudian saya akan membacakan referensi dari kitab-kitab tiga mazhab yang mengatakan bahwa mengucapkan dan melafalkan niat itu adalah bagus, sunnah atau lain sebagainya. Disebutkan dalam kitab Al-Mabsut karangan Imam As-Sarkhasi, beliau wafat tahun 483 Hijriah. Wa takallumu bin niyati la mu'tabara bih, mengucapkan niat tidak dihitung. Fa in fa'alahu liyajtami'a azimatu qalbihi fa huwa hasan, jika ada seseorang mengucapkannya agar kekuatan dan kesadaran hatinya kembali, maka itu baik. Beliau dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi yang lain, dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, wa qad ikhtalafa kalamul masyayikh fi talaffudhi bil lisan, ada perbedaan ulama dalam melafalkan niat dengan lisan. Fadzakaruhu fi munyatil musalli annahu mustahab, ada yang mengatakan bahwa itu sunnah. Wa huwal mukhtar, itu adalah pendapat yang dipilih. Dalam kitab lain annahu yahsunu lijtima'i azimatihi, bagus agar hatinya lebih terarah. Dalam kitab yang lain annahu sunnatun, perlu diketahui dalam mustalah usul fiqh mazhab Hanafi ada perbedaan antara mustahab dan sunnah.
bahwa jika disebutkan sunnah dianggap ada dalil dari Nabi Muhammad SAW. Kalau mustahab anjuran karena ada pendorong lain. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang memang mustahab dan sunnah itu disamakan. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, dalam kitab Al-Hawil Kabir karangan Imam Al-Mawardi, beliau menyebutkan 3 hal tentang posisi orang melakukan niat. Ahaduha ayyanwiya biqalbi wa yalfidhu bilisanihi fahadha yujzi'uhu wa huwa akmalu ahwali. Meniatkan dengan hati, melafalkan dengan lisan, maka ini adalah yang paling sempurna. Lalu kami akan menyebutkan dalil yang menjelaskan anjuran untuk melafalkan niat. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Wan niyatu bil qalb, harus melakukan niat dengan hati. Wa yundabu an-nutqu qubailat takbir, dianjurkan untuk mengucapkan sebelum bertakbir. Tujuannya liyusa'idal lisan al-qalbah. Pertama, agar lisan yang mengucapkan membantu hati untuk hadir. Kedua, wa khurujan min khilafi man aujabahu wa in syadda, keluar dari perbedaan orang yang mewajibkan, karena ada kaidah dalam qawaidul fiqhi bahwasanya al-khuruj min al-khilafi mustahab. Yang ketiga, wa qiyasan ala ma ya'ti fil hajjil mundafi' bihi at-tashni' bi annahu lam yunqal. Beliau mengatakan dikiaskan dengan niat yang ada di bab haji. Walaupun ulama berbeda pendapat, tetap saja Rasulullah SAW berkata labbaik Allahumma hajjan, tidak perlu menyebutkan hajjan. Jadi itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau dengan tegas mengatakan al-mundafi bihi at-tashni' bi annahu lam yunqal. Dikiaskan dengan bab haji ini menolak orang yang mengatakan bahwa tidak ada sama sekali dalil dari Rasulullah SAW. Karena kita tahu dalam usul fiqh bahwasanya masdar untuk menjadi hukum itu di samping Al-Quran dan hadis ada qiyas dan juga ijma' yang disepakati 4 mazhab. Dalam mazhab Al-Hambali, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau berkata, wa mahalluha al-qalbu, posisi niat itu di hati. Wa illa fadha bima nawahu kana ta'kidan, kalau dilafalkan maka itu memperkokoh. Dikatakan takkid itu sudah bagus begitu. Meskipun Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya itu bid'ah, tapi dalam kitab Syarhul Umdah karangan beliau menukil ulama-ulama yang mengatakan bahwa itu lebih utama. Wa in lafadha bima nawahu faqal qadi wa khalaik min ashabina huwa awkadu afdal liyajma'a bainal qalbi wal lisan, dan seterusnya. Dari apa yang kita saksikan, kita tahu bahwasanya tidak hanya mazhab Syafi'i saja, mazhab Hanafi juga, bahkan di mazhab Hambali juga. Dan dalilnya sudah jelas. Memang kita mengakui tidak ada riwayat pun yang menjadi soreh dari Rasulullah SAW, walaupun niat haji yang dilafalkan oleh beliau menjadi qiyas yang sangat kuat, sekaligus pernyataan yang sangat kuat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Ala kulli hal, perbedaan ini akan senantiasa berbeda, namun kita lihat segi persamaannya, insya Allah sama-sama berpahala. Yang benar akan mendapatkan lebih, yang salah akan mendapat lebih. Kita mengikuti ulama-ulama dengan dalil-dalil mereka. Terima kasih. Pemirsa dapat menilai sendiri kemana dan apa yang harus dilakukan oleh sampean sendiri. Terima kasih.